pada pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Alright, silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Injil Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Pagi ini saya mau ajak kita belajar tentang batu-batu tertentu dalam hidup kita. Tapi sebagai dasar, mari kita lihat dulu Matius 4, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judulnya pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Seringkali kita mendengar bahwa roh Tuhan menuntun kita di jalan yang rata. Itu pun firman Tuhan. Tapi ada sebuah waktu, ada season, ada masa di mana rohnya membawa kita ke padang gurun. Dan Yesus mengalami itu tepat sebelum dia memulai pelayanannya yang luar biasa. Ada persiapan kira-kira 30 tahun harus dia lewati sebelum akhirnya dia bisa dengan begitu efektif mengerjakan yang Bapaknya lakukan dalam waktu 3,5 tahun. Tapi sebelum masa itu pun 30 tahun belum cukup bagi Bapa untuk menyiapkan putranya untuk masuk dalam pelayanan. Dan dia harus menghadapi suatu masa pencobaan selama 40 hari, 40 malam setelah dia doa puasa itu. Dan kemudian Alkitab berkata bahwa roh Tuhanlah yang membawa dia ke padang gurun, bukan untuk terima pewahyuan, tapi untuk dicobai oleh iblis. Ayat yang kedua. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Menurut saya ini pribadi yang hebat banget. Setelah puasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saya mau tanya, siapa yang pernah puasa di tengah-tengah kita? Anda pernah puasa? Mungkin sehari, 2 hari. Anda pernah puasa? Katakan tinggi-tinggi. Alright. Saya mau tanya, Anda puasa itu kapan saat paling lapar? Pengalaman saya, ketika akan mulai, itu laparnya luar biasa. Ya kan saudara ya? Tapi Yesus ini asik banget. Menurut saya, dia terdidik dari sejak kecilnya. Dia tahu bagaimana mengendalikan kedagingannya. Dia tahu dari sejak dini bagaimana menghandle akan kemauan manusianya. Itu sesuatu yang saya yakin dari awal banget dia punya itu. Sehingga ketika dia doa 40 hari, 40 malam, dia tidak makan. Ada yang berkata, kalau gitu dia minum Pak. Alkitab tidak menjelaskan, so jangan lebih jelas dari Alkitab. Dan akhirnya dia lapar. Menurut saya hebat banget. Setelah 40 hari loh, akhirnya dia lapar. Dan dia bukan orang yang puasa seperti kebanyakan kita puasa. Kita pakai berbagai istilah. Ada puasa Daniel, ada puasa Esther, ada puasa siapa. Tapi ada pribadi namanya Yesus setelah 40 hari. Baru kemudian akhirnya dia lapar. Ayat berikutnya, lalu datanglah si pencoba itu. Kalau Anda mau belajar dari setan, dia adalah pribadi yang tekun menantikan kesempatan. Hanya jelek sih. Daud pernah berkata, orang-orang itu menantikan hari sialku. Dan dia hanya berkata, aku sedang ditunggu orang ini. Pada hari sialku aku akan dihajar beramai-ramai. Aku akan dicoba dihabisi. Nah setan itu menunggu. Ketika dia belum lapar, dibiarkan. Akhirnya dia lapar. Saya nggak tahu, mungkin dia melihat akan indikasinya bahwa jelas sekarang dia lapar. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Perkataan jika engkau anak Allah. Tuhan digoda untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Saudara, tahukah Anda bahwa kalimat pertama yang iblis ucapkan kepada Yesus, jikalau engkau anak Allah.
Dalam kehidupan kita, ujian begini ini susah dimenangkannya. Karena orang selalu ingin membuktikan bahwa dirinya yang benar. Anda mungkin tidak akan dikatakan jikalau engkau anak Allah, karena engkau bukan anak Allah dalam pengertian seperti Yesus, tapi adalah anak-anak Allah, oke? Tapi dengan kata lain dia berkata, jika kamu benar, buktiin dong, buktikan kalau kamu benar. Lalu orang akan membuat berbagai pembuktian untuk membela dirinya, untuk mengatakan bahwa aku ini benar loh, kamu yang salah. Itu baru di kalimat pertama sudah banyak orang Kristen yang rontok dan tidak kuat. Karena orang tidak pernah bisa dan rela menantikan yang namanya pembelaan Tuhan. Orang lebih suka membela dirinya karena itu pancingan setan. Begitu Anda membela dirimu, maka Anda hidup dalam kebenaranmu sendiri. Tapi kalau saudara membiarkan Tuhan yang membela saudara, Anda akan ditinggikan Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Dia berkata, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus dalam keadaan lapar, dia butuh roti, dia butuh makanan. Tapi setan mengatakan, ayo dong buktikan. Yang kedua dia berkata, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Dia berkata, kamu kan lapar, lapar kan butuh roti. Lalu mari kita jadikan roti. Ayo buat roti, itu kan kebutuhanmu. Hal yang kedua yang dia mau katakan, dia berkata, di atas segala-galanya, kebutuhanmu nomor satu. Dan Tuhan berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia berkata, di atas semua kebutuhanku, kebutuhan akan uang, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan dibela orang, kebutuhan akan harga diri kita, kebutuhan gengsi kita, kebutuhan nama baik kita, semua kebutuhan kita, di atas semua kebutuhan itu ada yang lebih tinggi, yang namanya firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah seringkali kita didorong, digiring untuk melakukan, mengambil yang kita butuhkan. Dan bukankah seringkali yang kita butuhkan ini menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Tapi tidak dengan Yesus. Sudah lapar, 40 hari, 40 malam, tidak makan. Dan setan berkata, jika engkau anak Allah, ayo buktiin siapa dirimu. Buktikan engkau yang oke, buktikan engkau yang benar. Ayo buat pembuktian. Tuhan tidak terpancing, karena dia memang anak Allah. Sebetulnya air di gelas ini tidak usah membuktikan dia air, karena memang dia air. Tisu ini tidak usah membuktikan dia kertas, karena memang dia kertas. Kacamata ini tidak usah membuktikan dia kacamata, karena memang dia kacamata. Kalau Anda benar tidak usah membuktikan engkau benar, karena memang engkau benar. Kalau engkau bersih tidak usah membuktikan engkau bersih, karena memang engkau bersih. Tidak semua orang tentu setuju. Tapi Yesus berkata, aku ini anak Allah. Aku tidak usah membuktikan apapun. Dia ada sebagaimana dirinya ada. Wow, luar biasa. Ini karakter yang luar biasa. Nah, Alkitab mengatakan, jika, kata iblis, engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Aneh memang bahwa rupanya kalau Anda pelajari di Israel, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, batu tidak pernah geser jauh dari hidup orang-orang percaya. Batu merupakan bagian dari kehidupan mereka. Kalau Anda ke Israel, Anda akan tahu ada begitu banyak batu di sana. Dan batu tidak pernah bisa lepas dari kehidupan sehari-hari mereka. Secara rohani juga nanti kita akan belajar. Ada banyak hal yang Tuhan ungkapkan lewat yang namanya batu. Bahkan seorang hamba Tuhan bernama Miles Munro mengatakan, orang Yahudi itu seorang stone expert, ahli soal batu. Nanti batu seperti apa keahlian mereka, kita akan lihat. Nah, pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada Anda
ada 3 macam batu. Dan 3 macam batu ini adalah batu-batu yang dilumuri dengan sesuatu. Anda pernah mungkin mendengar pertujuan khotbah tentang batu yang berbicara. Anda pernah dengar perkataan Yesus yang berkata, kalau mereka semua diam, batu-batu ini akan bersorak-sorai. Batu tidak lepas dari kehidupan orang percaya. Tapi Alkitab mengatakan paling tidak ada 3 macam batu yang pernah dilumuri dengan sesuatu. Dan biarkan hari ini kita belajar supaya ada batu-batu yang harus engkau pegang dalam hidupmu. Ada batu yang harusnya tidak pernah ada. Dan jangan sampai itu keluar dari hidup dan hati kita. Kalau Anda siap, mari kita buka yang pertama. Kejadian pasal yang ke-28. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Judulnya mimpi Yakub di Betel. Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Saya bawa batu, saudara. Ini batu pertama. Ada yang malam ini mau tidur dengan alas batu seperti ini. Saya beri nama ini batu impian dalam kehidupan kita. Ini batu beneran, saudara. Ini berat beneran. Saya bawa beberapa menit, setelah itu saya akan taruh dan kemudian saya akan pijetan tangan saya. Alkitab mengatakan Yakub dia mengambil hak kesulungan. Sebenarnya secara legalnya dia tidak salah, karena Esau pernah menjual itu kepadanya. Tapi dia harus tipu bapaknya untuk mendapatkan itu, dan akhirnya dia kabur tanpa membawa apa-apa. Firman berkata bahwa dia hanya membawa sebuah tongkat ketika dia meninggalkan rumah orang tuanya dan menyeberangi sungai Yordan. Satu hari Alkitab mengatakan matahari terbenam dan dia harus tertidur. Dia ambil sebuah batu, dia pakai sebagai bantal, sebagai alas kepalanya, dan dia tidur. Pada saat itulah dia bermimpi, di bumi didirikan tangga, dan dia melihat malaikat itu bukan naik turun, turun dan naik, saudara. Dalam kehidupan kita, Anda harus belajar. Ada waktunya di mana matahari kita terbenam dan langkah kita sepertinya terhenti.
Tapi orang yang bisa punya impian yang dari Tuhan, orang yang tidak pernah kehilangan impiannya yang dari Tuhan, dia tidak pernah bisa dihentikan oleh keadaan apapun. Ekonomimu semuanya mungkin berat, Anda mungkin menangis, Anda mungkin meratap, karena begitu banyak beban yang harus engkau pikul dalam hidupmu. Tapi saya berdoa, impianmu dengan Tuhan akan terus berjalan. Dan batu yang sama yang dipakai sebagai bantal atau alas kepala, itu yang diurapi oleh Yakub. Dan dalam pengurapan itulah dia memberi nama tempat itu Betel, yang artinya bait daripada Allah sendiri. Kekristenan adalah kehidupan yang penuh dengan impian ilahi. Bahkan segala sesuatunya seringkali dimulai dengan impian-impian surgawi. Orang Kristen yang kehilangan impian surgawi, hidup rohaninya terhenti sebenarnya. Walaupun fisiknya dia masih bisa jalan. Alkitab menceritakan orang yang bernama Yusuf yang ditakuti oleh orang lain karena impiannya. Bukankah ketika mereka bermaksud membunuh Yusuf, mereka berkata, kita lihat nanti jadinya seperti apa dengan mimpinya. Yang membuat orang bisa bergetar dengan orang lain, karena seseorang itu punya impian-impian surgawi yang luar biasa. Anda boleh punya banyak keahlian, tapi kalau impianmu sudah keruh dan kotor, impianmu sudah bukan lagi membangun kerajaan surga, impianmu sudah bukan lagi yang dari Tuhan, langkah Anda sudah terhenti. Ada orang lagi bernama Daniel yang bisa melejit naik oleh karena dia bisa menafsir mimpi dan karena penglihatan-penglihatan rohaninya. Kekristenan diwarnai dengan banyak impian-impian surgawi dalam hidup kita. Sesulit apapun keadaanmu, saya berkata keep on dreaming, tetap bermimpi, karena Tuhan berkata, yang aku janjikan kepadamu tetap akan aku kerjakan. Kalau Anda membiarkan keadaan, engkau membiarkan tekanan, membiarkan persoalan, membuyarkan akan impianmu, menyentak engkau dari impianmu, saudara sedang kehilangan masa depan saudara. Jangan pernah keadaan apapun membuyarkan impian surgawi dalam kehidupan kita. Dan begitu orang mendapatkan mimpi-mimpi yang dari Tuhan, hidupnya berubah. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Saya minggu ini diberkati dengan kesaksian saudara-saudara kita sendiri. Saya belum minta, saya taruh berat saudara. Saya belum minta izin dengan mereka, tapi saya yakin mereka tidak keberatan. Ini ajaibnya, kalau Anda punya impian yang murni, saudara akan tahu Tuhan akan bisa membawa Anda mendapatkan impian saudara. Tanggal 25 nanti kami akan berangkat ke Israel. Total peserta 280 orang. Ini merupakan rekor. Pihak agen di Israel berkata, ini rombongan nomor 3 terbesar yang pernah mereka tangani. Yang pertama itu Benny Hinn, besar banget. Yang kedua siapa nggak tahu. Yang ketiga ini rombongan 280 orang. Di Indonesia kalau orang buat tour dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, 40-50 itu sudah pusing banget. 280 pusingmu hilang, saudara. Karena Anda langsung kolaps dan pingsan. Kadang-kadang lebih gede banget itu lebih bagus, mati rasa. Iya kan? Percayalah, ngurus jemaat 10.000 lebih gampang dari ngurus jemaat 2, saudara. Karena 2 kalau 1 murtad, separuh jemaatmu murtad. Lebih pusing, itu akan membuat suara orang terdengar ribut dan ricuhnya luar biasa. Well, tolong didoakan, 280. Saya tidak tahu, Tuhan tidak bicara apa-apa untuk mengajak orang. Dan saya tahu bahwa biayanya mahal, walaupun bukan yang termahal, tapi ini mahal. Dan saya tidak bermaksud untuk menggunakan uang apapun yang kita ada untuk trip ke Israel ini.
Tapi diam-diam ada satu teman, saya sebut aja lah supaya nanti Anda didoakan dia. Pak Hasto itu bermimpi. Dia tidak cerita saya suka orang yang begini, saudara. Dia mimpi, dalam mimpinya didatangi seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini berkata, Hasto, Hengki, Ribkah ikut ke Israel. Nah, di sini sebetulnya letak integritas Anda dan kemurnian hatimu. Kalau Anda diberi mimpi seperti itu, dan Anda itu punya mental iman bisik-bisik, tahu iman bisik-bisik? Anda akan datang ke saya berkata, Pak, saya mau sharing, katanya. Sharing apa? Saya bermimpi didatangi hamba Tuhan yang diurapi, dan dalam mimpinya dia berkata, saya, Hengki, si Ribkah harus ke Israel, Pak. Itu bukan sharing, itu menyudutkan saya, saudara. Dengan berkata, lu pemimpinnya, mesti tahu diri dong. Gua kagak punya duit ini, bayarin dong, katanya. Kehendak Tuhan. Anda tahu itu iman bisik-bisik? Ada orang tidak punya kulkas, dia datangi temannya berkata, enak ya punya kulkas ya. Kalau panas bisa minum yang dingin-dingin. Loh, emang kamu nggak punya? Iya dong, bantu doa dong. Aku sudah bergumul ini untuk sebuah kulkas. Itu bukan iman, itu njaluk namanya, saudara. Tahu njaluk? Minta. Kalau tidak tahu njaluk itu, saudara. Itu iman bisik-bisik, saudara. Kalau Anda dapat, percayalah itu bukan dari imanmu, tapi dari hasil ngemis, saudara, sebetulnya. Tidak punya TV, datang ke rumah temannya berkata, bagus ya TV ya, bagus loh TV, kita bisa ada minggu-minggu tertentu ada programnya live TV. Saya sih harus bahasa roh terus, gak ada TV. Loh, kamu gak punya TV toh? Iya, bantu doa dong, gajiku kurang, aku lagi beriman ini, aku mengerahkan semua imanku. Itu namanya minta. Dan yang dimintain pas jualan TV, lah itu kan jaluk namanya, saudara. Iya kan? Anda pernah ketemu orang-orang seperti itu? Ada lagi yang sadis, orang dibawa ke rumahnya, ditunjukin semuanya nggak ada apa-apa, dan dengan harapan orang itu berbelas kasihan. Gawat lah. Tapi Pak Hasto ini saya suka. Saya dengar ini bukan dari dia loh, orang lain cerita. Nanti tak marahi sebentar, kenapa tidak cerita setelah semuanya dapat. Dia nggak cerita, dia hanya berkata bahwa dia diberi mimpi, ada hamba Tuhan berkata, kamu Hengki dan Ribkah ikut ke Israel. Dia diam aja. Saya juga nggak tahu, saya juga nggak mendoakan, saya juga tidak ada indikasi apa-apa. Dan tiba-tiba dari pihak Manatur telepon berkata, Pak, kami ini butuh tour guide tambahan. Karena jumlah pesertanya membengkak ini pun direm. Kalau dibiarkan menurut saya minimal bisa 400 orang. Sudah nggak tahan karena airline-nya nggak ada tempat lagi, penuh pesawatnya. Dan kemudian dia berkata, saya butuh kualifikasinya, dia harus hamba Tuhan. Yang kedua, dia biasa nerjemahin, Pak, dari Inggris ke Indonesia. Karena guide yang di Israel tidak semua dapat yang berbahasa Indonesia. Anda tahu di Israel itu beberapa guide-nya fasih bahasa Indonesia. Dan dia bisa guyonan, omong bahasa Jakarta, segala macam bisa. Orang kalau butuh duit itu ya, cari makan dengan segala upaya. Mereka datang ke Indonesia, kursus 3 bulan bahasa Indonesia. Bayangin, jadi kalau Anda ke Israel, pas dapat guide yang bisa ngomong Indonesia, wah itu asik banget. Dan itu fasih loh, lancar. Konon kabarnya bahasa Indonesia ini gampang dipelajari, karena Anda belajar 3 bulan saja bisa. Makanya orang Indonesia ini memang karena banyak omong, jadi pinter dan bahasanya gampang dipelajari. Jadi mereka berkata, saya butuh yang biasa nerjemahin. Dan dia hamba Tuhan. Saya ingat, saya bilang, Hasto lah. Di School of Acts sekian bulan terakhir dia yang banyak nerjemahin. Saya bilang, ya saya punya. Ini pasti bisa, saya berkata. Pasti oke lah. Saya beritahu dia, Has mau ke Israel enggak? Cool banget. Boleh katanya. Saya nggak lihat dia lompat-lompat. Kayak orang nggak butuh, padahal aku nggak tahu hatinya asli. Saya nggak tahu. Kadang-kadang susah meraba hatinya Hasto ini.
Kelihatannya senang padahal dia ngamuk sebetulnya, saudara. Anda yang ditanya soal tahu kan? Ya, kelihatannya gembira, happy, dia sikat Anda tiba-tiba. Makanya dipanggil Pak Presiden, ditakuti dia, saudara. Tenang aja. Akhirnya saya ajukan, oke. Satu, puji Tuhan, istrinya bisa ikut berangkat. Diam. Beberapa waktu kemudian ada satu orang berkata, satu saudara berkata, aku ada berkat ini. Aku pengen berkati satu orang ke Israel. Dan dia berkata, saya pengen, ada nggak ya saudara kita, hamba Tuhan yang belum ke Israel? Adalah. Ada beberapa yang belum ke Israel. Saya bilang, kasihkan Hengki aja. Anda harus tahu, saya nggak tahu mimpinya itu. Saya tawari, mau nggak ke Israel? Ini juga sama. Ya mau pak, gitu. Tenang aja. Nggak ada lompat-lompat naik meja, kagak ada. Makanya jangan pernah nilai orang dari penampilannya, saudara ya. Tenang-tenang menghanyutkan air beriak tanda tak dalam. Itu pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 SD, saya suruh ngapalin kayak begitu. Dan puji Tuhan akhirnya didaftarin, bisa. Istrinya juga ikut. Itu istrinya di situ. Mau ke Israel, pernah ke Israel, dia ke Israel lagi. Saya nggak tahu mimpi itu, tapi dua penggenapan ini jadi menurut saya tekanan sih. Saya nggak tahu kalau Ribkah juga sekul itu saya nggak tahu. Tapi dia rupanya tidak setenang dua temannya, dua saudaranya. Dan dia berdoa, ini kesaksiannya dia loh. Dia berkata gini, Tuhan, 3 yang disebut di mimpi, 2 sudah masuk. Dia pakai bahasa Jawa, cangkingan aku Tuhan. Tahu di cangking itu disambar, diambil gitu loh. Rupanya Tuhan itu bisa bahasa Jawa loh, saudara. Tahu juga bahasa cangkingan itu tahu loh. Anda tahu di cangking itu kalau sambil jalan begini ini. Nah, di cangking gitu. Bukan sesuatu yang berat yang harus disambarnya. Kapan ya? Cerita minggu lalu atau 2 minggu lalu ya? 2 minggu lalu. Dia telepon saya. Dia senang, dia berkata, puji Tuhan Pak. Ada satu saudara, bukan jemaat di tempat ini. Suaminya diberitahu Tuhan. Bayarin tuh buat Ribkah ke Israel. Dibayarin 1 orang ke Israel. Dan dia berdoa. Cangkingan suamiku. Dicangking juga. Kapan ya Thomas ya? Minggu lalu ya? Baru beberapa hari yang lalu ya? Orang yang sama. Hari Rebo ya? Orang yang sama. Tadinya berkata, 1 dulu ya. Ya kalau 1 dulu ya cuma 1 dulu ya, bisa juga 1 saja kan. Cangking juga. Orang yang sama. Bila aku berkati juga Pak Thomas ke Israel. Jadi itu. Hanya dari 1 kali mimpi. Dan tiba-tiba Tuhan memberikan begitu banyak yang ajaib dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti bermimpi. Mimpi yang bukan Anda karang sendiri, tapi mimpi yang dari surgawi. Firman berkata, apa yang baik, yang mulia, disebut kebajikan, sedap didengar, patut dipuji dan sebagainya. Pikirkanlah semuanya itu. Anda mesti belajar berpikir positif. Pikiran dan nurani kita ini mesti bersih. Dan jangan dicampur dengan banyak hal yang keruh. Percayalah engkau tidak akan pernah bergerak kemana-mana. Percayalah engkau tidak akan pernah dibawa Tuhan naik ke atas. Saya diberkati dengan kesaksian ini. Karena 1 impian bisa menjadi sebuah kenyataan yang luar biasa. Bukankah kita punya Tuhan yang ajaib? Kalau Anda punya impian, sebelum nanti kita selesai, saya mau berdoa. Supaya impian yang dari Tuhan jadi kenyataan. Anda dimampukan untuk mendapatkan apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Amen, saudara. Itu batu pertama.
Tolong jangan dibawa pulang setelah ini karena saya masih mau pakai nanti sore. Wah ini bagus Pak, itu ganjel truk saya. Jangan saudara, please. Batu kedua, mari buka firman Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel 17. Lihat mulai ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin. Saya punya kok saudara. 5. 1. Loh, melorot. 5 batu yang licin. Terusin dulu. Dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Batu kedua, saya beri nama batu pahlawan, saudara. Batu yang di tangan pahlawan. Alkitab mengatakan dia mengambil 5 batu yang licin seperti ini. Dia ambil 5 batu dan dia masukkan di kantongnya. Saya mau tanya, ketika dia lempar Goliat, sekali lempar kena atau butuh berkali-kali? Sekali. Saya pernah nonton film buatan Hollywood, Daud berperang melawan Goliat. Dia ambil 5 batu memang, dia masukkan di kantongnya, dia pakai umbannya, dan dia lontarkan batu pertama. Goliatnya begini, dia berkata, meleset, katanya begitu. Dia ambil batu kedua, dia lempar lagi, ditangkis dengan perisainya, dia berkata, enggak kena, katanya. Dia lempar ketiga, dipedang dengan pedang itu, kayak film silat, maka rontoklah batu-batu itu.
Dia ambil batu keempat, dilemparkan, ditangkap dengan tangannya, kayak main baseball, saudaraku. Dan dia lempar batu kelima, gas, baru kena, maka Goliatnya jatuh. Itu hanya rekayasa orang, tapi Alkitab tidak pernah berkata begitu. Dia punya 5 batu licin seperti ini, dan sekali lempar masuk ke dahinya. Batu pertama dilumuri dengan minyak urapan. Impianmu dengan urapan Tuhan akan membuat engkau jadi orang besar dan diurapi Tuhan. Tapi ada batu lain yang engkau harus punya, dan batu ini akan dilumuri dengan darah musuh, dilumuri dengan kekalahan musuh-musuh kita. Yang menarik, Alkitab berkata Daud mengambil 5 batu. Kenapa dia ambil 5 batu? Kalau Anda pelajari di Alkitab, ternyata raksasanya orang Filistin di zaman Daud ada 5. Gak cukup waktu buat kita menjelaskan semuanya, tapi saya mau yakinkan saudara bahwa raksasa Filistin totalnya ada 5. Dan Daud yang diurapi Tuhan, yang dikuasai roh Tuhan, dia buat sebuah tindakan profetis. Mungkin dia nggak sadar atau dia sadar, tapi yang jelas Alkitab menulis dia ambil 5 batu. Kalau sampai Alkitab tuliskan itu, dia sadar nggak sadar tidak masalah, tapi yang dia buat sebuah tindakan profetis. Dia berkata, aku ambil 5 karena raksasanya ada 5. Dan kelak dalam hidupnya ketika dia makin tua, ketika dia menghadapi sebuah pertempuran, 4 dari perwiranya masing-masing membunuh 1 raksasa buat diri mereka masing-masing. Saudara sekalian, setiap orang yang terima kebenaran firman, kebenaran ini akan seperti sebuah batu di tangan seorang pahlawan. Kalau setiap kebenaran firman Tuhan engkau pegang dalam hidupmu, lalu engkau membagikan kebenaran ini, satu hari orang-orangmu juga akan menjadi seorang giant killer. Apa yang Anda punya tidak pernah terlalu kecil untuk bisa mengatasi lawan-lawanmu. Apa yang engkau miliki tidak pernah terlalu hina untuk tidak bisa mengatasi persoalan saudara. Sekecil apapun yang engkau punya, seterbatasnya seperti apapun, kalau engkau sungguh pegang perkataan firman Tuhan, engkau dengarkan apa yang keluar dari mulut Allah, itu akan sanggup mengubah kehidupan saudara, dan hidup Anda akan punya arti yang luar biasa. Saya berdoa dalam hidup kita selalu tersedia batu seperti ini yang akan membuat engkau jadi seorang giant killer. Engkau bisa mengatasi raksasa egomu. Engkau bisa mengatasi raksasa persoalanmu. Engkau bisa mengatasi raksasa penyakitmu. Engkau bisa mengatasi raksasa kecenderungan niat jahatmu. Apapun raksasa dalam hidupmu yang membuat engkau tertekan dan tidak bisa maju, tidak pernah merdeka, belajar punya batu ini sendiri. Karena setiap orang akan menghadapi raksasanya sendiri. Daud pernah menghadapi raksasa kedua dan dia hampir mati. Sampai anak buahnya menolong dia dan membunuh raksasa itu. Tuhan mau berkata, setiap orang punya raksasamu sendiri. Jangan ribut dengan urusan raksasa orang lain. Setiap orang harus menghadapi raksasanya sendiri. Kalau engkau punya batu di tangan pahlawan seperti ini, satu hari kau juga akan sanggup mengatasi raksasa hidupmu sendiri, saudara. Saya pernah ceritakan minggu lalu, di sebuah sekolah, teman-teman The Gideon membagi Alkitab. Ada seorang anak SMP kelas 2 terima Alkitab dari The Gideon. Anak ini namanya Jessica. Kenapa namanya Jessica? Apakah dia Kristen? Sama sekali tidak. Di daerah mereka tinggal, orang tua mereka penggemar berat telenovela zaman itu. Sehingga ketika mereka punya anak
anak-anaknya diberi nama seperti nama telenovela: Jessica, Anastasia, Amigos, Pedro, Teresia, begitu-begitu. Mereka tidak tahu itu nama Kristen kan, tapi mereka suka. Ya sudah, namamu kalah kan saudara? Saya Jono Pak, ya kalah sama Pedro lah saudara. Ada Amigos, ada Teresia, ada ini Jessica. Anda bayangkan atau Jessica ini orang yang gimana? Ini anak sederhana, ibunya itu buruh cuci. Dan lingkungan mereka fanatik dengan kepercayaan mereka. Bukan hanya itu, tapi mereka ini punya tradisi buruk sekali. Kalau sudah miskin banget, mereka akan jual anaknya. Banyak orang jual anaknya, jual orang lain. Dan anaknya itu kalau cukup cantik ditawarkan kepada orang kaya di sekitar mereka. Kalau dilihat oke, akan dibiayai sekolah sampai umur 17 tahun. Dan selama itu orang tuanya akan disuplai, dikasih duit. Begitu umur 17 diambil dikawin, sebagian digundik, sebagian enggak aja, dipelihara aja. Dan kadang-kadang dibeli dan dijual lagi sebagai pelacur. Mengerikan memang. Ini abad 21, kenyataan di bangsa kita ini hal seperti itu ada. Di bawah orang lain tidak tahu mungkin. Jessica ketika dia terima Alkitab itu, dia bawa pulang ke rumah dan dia baca. Dan ketika dia baca, dia percaya. Aneh, hari-hari ini banyak terjadi kegerakan sih. Saya bersyukur orang-orang yang tidak mungkin tersentuh, dijamah Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Beberapa hari yang lalu teman baik saya pulang ke kota asalnya di Jawa Tengah. Dia kaget lihat mamahnya sudah 77 tahun. Bertahun-tahun dikhotbahi, bertahun-tahun diinjili, bilang tidak. Peliharakan tempat pemujaan keluarga dan tidak mau disingkirkan. Mendadak dia pulang terakhir, dia tengok mamahnya lagi baca Alkitab. Dan kemudian dia tanya, "Mah, kok baca Alkitab?" Dia bilang, "Ya, aku sekarang percayai Tuhan Yesus." Kok bisa percaya Tuhan Yesus? Sederhana sekali. Aku lihat satu malam, persis tanggal 17 Agustus lalu, ada 3 jari begini, nunjuk ke aku, gede sekali. Dia lihat visual, 3 jari begini. Luar biasa. Hari-hari ini sedang banyak orang dapat penglihatan. Tadi malam saya doa dengan anak-anak di kamar, sembahyang sampai jam 11 mungkin, sembahyang sama mereka. Anak saya yang paling kecil cerita, paginya diberi Tuhan penglihatan itu bukan vision tutup mata, dia lihat dengan mata telanjang. Dia lihat ada sinar matahari itu masuk di temboknya dia pagi-pagi. Dan waktu dia lihat, aneh banget. Ada beberapa kotak-kotak gitu ya yang dia lihat. Dan di kotak-kotak itu ternyata gambar wujud gereja. Lalu kemudian dari atas itu kayak ditembak dengan sinar laser putih. Dan dia kaget, Tuhan berkata, "Tuhan itu apa?" Dia bilang, "Aku sedang menguji, memurnikan gereja-gerejaku." Dan dia lihat itu hasilnya seperti asap. Kalau cuma tipis, naik putih, itu nilainya berapa. Kalau lebih tebal, dia lihat Holy Stadium, dia lihat Anda semua. Dan dia bilang, "Aneh Pak, yang di sini Pak, nanti Papa akan lihat hasilnya. Itu kayak asap putih tebal naik ke atas." Dan Tuhan berkata, "Aku suka itu." Anak kecil, nggak tahu apa-apa. Pagi lihat ya di tembok gambar itu muncul. Dan dia bilang, "Naik kok Pak, Tuhan suka, Tuhan berkenan." Berkenan Tuhan itu di atas segala-galanya. Amen saudara. So ibu teman saya juga lihat 3 jari begini. Saat langsung ngomong gini, "Aku harus bertobat balik kepada Tuhan Yesus." Itu aja. Dikhotbahi nggak bisa. Roh Tuhan kerja. So Jessica ini terima Alkitab. Dia baca firman, dia percaya. Sekian minggu atau sekian bulan berlalu, satu siang dia pulang sekolah.
Dia lihat keluarganya lagi bongkar-bongkar barang. Mereka temukan Alkitabnya Jessica. Dilempar ke Jessica, mereka berkata, itu punyamu ya? Jessica berkata, iya. Mereka berkata, bakar. Dia gelengkan kepala, diperintahkan bakar. Ini anaknya geleng kepala. Anda tahu itu dihajar, itu rambutnya dijambak, dibenturkan ke dinding, dipukuli sampai berdarah, darah dan kepalanya. Dihajar, dia pertahankan Alkitab dengan badannya. Hari berikutnya datang ke sekolah pagi-pagi, temuin kepala sekolahnya, dan dia berkata, tolong baptis aku. Dia cerita semua yang terjadi, dan dia berkata, aku tidak tahu apakah aku akan mati atau aku akan dijual. Tapi sebelum itu terjadi, aku mau dibaptis karena aku percaya kepada Tuhan Yesus. Sekian waktu berlalu, saya tanya kepala sekolahnya, Jessica di mana? Dia masih dengan kami. Orang tuanya nyerah berkata, kami harus bunuh dia untuk buang keyakinannya, dan kami tidak mau bunuh dia. Bagaimanapun itu anak sendiri. Hari ini jadi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa dan bawa jiwa begitu banyak. Apakah Anda punya batu seperti ini dalam hidupmu? Batu yang membuat engkau bisa mengalahkan raksasa hidupmu. Apapun pergulatan hidup saudara, jangan pernah batu iman seperti ini, batu perkataan Tuhan seperti ini tersingkir dan hilang dari hidup saudara. Amen, saudara. Ini batu memang bagus, tolong jangan diambil, saya masih butuh untuk nari malam. Yang ketiga, dan kita akan selesai dengan ini. Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Giginya kuat juga ya saudara ya. Tapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Batu ketiga, batu yang mungkin kelak akan dilumuri dengan darah orang benar dan darah martir. Batu pertama dan kedua Anda perlu punya, tapi saya berdoa tidak ada di tengah-tengah kita Anda yang punya batu seperti ini, yang kelak akan dilumuri dengan darah orang benar. Miles Monroe tadi berkata, orang Yahudi itu adalah the stone expert, ahli soal batu. Batu yang apa? Batu yang begini. Dalam sejarah mereka berapa banyak korban yang jatuh karena batu seperti ini mereka lemparkan. Dan mereka lakukan demi nama Tuhan. Sebagian mereka lakukan karena rasa frustrasi mereka, karena kemarahan. Tapi sebagian dilakukan karena nama Tuhan. Joshua dan Kaleb pulang dari pengintaian dengan 10 pengintai yang lain. Yang 10 memberitakan bad news, yang 2 memberikan good news.
Orang makan bad newsnya, orang buang good news. Mereka lebih percaya dengan berita dari 10 pengintai dibanding dengan 2 orang yang memberitakan bahwa mereka sanggup menaklukkan Kanaan. Firman berkata, hari itu mereka siap melempari Joshua dan Kaleb dengan batu. Tanpa mereka sadar dengan itu, mereka sedang akan mencoba membunuh masa depan mereka sendiri. Karena kelak Joshua menggantikan Musa masuk Kanaan. Daud lari dari Saul dikejar dan dia sembunyi di gua Adulam. Maka berkumpullah orang-orang brengsek, orang yang utang gak bisa bayar, orang yang marah, orang yang sakit hati. Dia pimpin rombongan ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi satu hari Siklak terbakar, keluarga mereka tertawan, harta mereka ludes. Mereka semua menangis begitu hebat, bahkan mereka tidak kuat lagi untuk menangis. Di dalam kepedihan hatinya itulah orang-orang ini nyaris melempari Daud dengan batu. Mereka nyaris membunuh raja untuk masa depan mereka sendiri. Memang Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tapi the stone expert, ahli lempar batu itu, nyaris membunuh raja mereka sendiri. Kalau Anda baca di Perjanjian Baru akan lebih mengerikan. Oleh karena orang melakukan ini demi Tuhan katanya. Sebagai wujud pembelaannya kepada Tuhan, orang melakukan itu. Yesus nyaris jadi korban. Hanya karena ditetapkan mati disalib, dia lepas dari batu ini. Tapi Stefanus, dia mati di tangan saudara-saudaranya sendiri yang melakukannya demi nama Tuhan. Saya belajar sejarah bangsa-bangsa. Ada 2 kelompok yang paling brutal di dunia ini. Yang pertama adalah orang-orang komunis. Sampai sekarang kalau Anda di Cina, di bekas Soviet, di Korea Utara, Anda akan lihat kekejaman mereka. Korea Utara membangun nuklir hari ini, sementara jutaan rakyatnya nyaris mati kelaparan. Dan pemimpinnya tidak peduli. Ambisi mereka begitu luar biasa. Untuk jadi seorang atau sebuah negara nuklir sambil dikorbankan rakyatnya. Ironis sekali. Di Cina mereka menyiksa orang-orang yang anti pemerintah. Dan mereka menangkapi menyiksa para pemimpin Kristen. Dan mereka begitu banyak yang harus mati. Rusia terkenal dengan Siberianya. Kejam dalam menyiksa rakyatnya sendiri. Bangsa ini pernah mengalami G30S. Sebuah peristiwa yang mengerikan sekali. Komunis, kejam, karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Hidup hanya di dunia ini. Mereka buat apapun juga untuk menghalalkan semua cara. Tapi kelompok kedua yang tidak kalah sadisnya adalah kelompok agama. Saudara tahu dari mana negara Amerika Serikat itu berdiri? Sekian abad yang lalu ada satu kelompok orang-orang Kristen Eropa yang kabur ke benua lain. Kenapa mereka kabur? Karena gereja menyiksa mereka. Karena beda keyakinan, maka mereka dikejar dan mau dibunuh. Karena itulah mereka dengan kapal Mayflower, mereka kabur dan mereka mendarat di Amerika. Dan sejak itu pelarian gelombang pertama yang tinggal di sana adalah mereka yang lari karena mereka butuh kebebasan menyembah Tuhan. Itulah sebabnya dalam mata uang dolar mereka ditulis "In God we trust". Kami percaya Tuhan. Saya pernah ke sebuah negara bagian di Amerika. Ada museum di sana.
Dan museum ini milik orang Mennonite. Museum ini museum paling aneh yang pernah saya jumpai. Ini museum tempat benda-benda untuk menyiksa orang yang dibuat oleh gereja di abad-abad pertengahan yang lalu. Ada kursi, ada tali, ada cambuk. Dan mereka tidak pernah bunuh orang sekali mati. Mereka akan gerogoti pelan-pelan sampai dia mati mengenaskan dan hancur badannya. Dan dilakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. The Stone Expert. Itu yang diekspor orang Yahudi dan dimasukkan dalam hidup orang yang dikuasai roh agamawi. Batu ini biarkan tidak pernah ada dalam genggaman kita, saudara. Karena Yesus pernah berkata, orang yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia melempar batu pertama. Dan saya harap Anda tidak pernah merasa tidak berbuat dosa. Sebab ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu, kan? Anda pernah dengar cerita tentang seorang gadis dari Prancis bernama Jeanne d'Arc? Waktu usia belia didatangi Tuhan dan Tuhan berkata, bebaskan bangsamu dari penjajahan Inggris. Dia pakai pakaian perang, dia menghadap raja, dia berkata, sudah waktunya Prancis merdeka dari Inggris. Dia selalu pakai bendera putih. Dia datangi tentara lawan, dia berkata, nyingkir dari Prancis, kalau tidak kamu akan mati. Tentara Inggris mencemooh, terjadi perang. Dan wanita belia ini memimpin perang pembebasan Prancis. Sebegitu terkenalnya dia, tidak pernah dia buat kesalahan, tapi Raja Prancis begitu terganggu dengan popularitasnya. Dan kemudian dia ditangkap dan dijual kepada pihak Inggris. Anda tahu siapa yang beli? Gereja di Inggris. Dia disidang bukan oleh pemerintah atau Raja Inggris waktu itu. Dia disidang oleh gereja Inggris. Dan dia dijatuhi hukuman mati, dibakar hidup-hidup. Sekian abad kemudian gereja mengakui, oh dia orang suci, dia santa. Tapi dia dibakar hidup-hidup dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kalau Anda ke Amerika, di beberapa kota kecil di sana Anda akan mendengar cerita-cerita masa lalu mereka, di mana orang-orang agamawi berkuasa di kota itu. Dan biasanya di Amerika ada wanita-wanita yang dianggap tukang sihir, dan mereka digantung beramai-ramai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan berharap satu hari bertemu dengan Bapa di sorga. Dan Bapa bangga berkata, bagus, banyak orang telah engkau gantung demi namaku. Can you believe it? Orang yang tidak rohani tapi agamawi akan jadi the stone expert. Satu hari perbuatanmu, perkataanmu, apapun yang kau buat, batu hidupmu dilumuri dengan darah saudaramu sendiri. Dan saya tidak pernah melihat itu sebagai sebuah kebanggaan apapun. Sebab di atas semua kekuatan kita ada Tuhan yang tidak tidur dan tidak pernah menutup telinganya. Dia Tuhan melihat siapa orang-orang yang dia cintai dan orang-orang yang menyukakan hatinya. Saya berdoa batu ini tidak pernah ada dalam hidupmu. Biarkan tidak pernah engkau lemparkan batu ini kepada siapapun. Tapi yang keluar adalah berkat. Saya pengen ngelempar, Pak. Lempari orang dengan duit, saudara. Itu lebih bagus lagi. Jangan pernah lempari dengan batu. Lempari dia dengan cinta. Lempari dia dengan kasih. Maka hidup Anda akan jadi saksi yang luar biasa. Bukankah firman berkata, kalau engkau saling mengasihi, dunia akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Tutup Alkitabmu.